Di sebuah pagi yang tampaknya biasa di Bekasi, seorang wanita muda penuh harapan menjadi korban kebingisan yang tidak terduga. Saat ia berjalan menuju tempat kerja, tiga pemuda yang baru saja dibubarkan dari tawuran memutuskan untuk membidas wanita tersebut. Tetapi muncul bahwa adanya cinta segitiga di antara mereka. Lantas bagaimana cerita ini bermula? Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kalian Iska Nurrahman, seorang wanita berusia 21 tahun, lahir dan besar di daerah Karangwuni, Desa Wonodadi, Kecamatan Buayan, Kebumen, Jawa Tengah. Di mata keluarganya, ia dikenal sebagai gadis yang cantik, ramah, anggun, santun, dan sangat pekerja keras. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Iska memutuskan untuk merantau ke Bekasi, Jawa Barat. Di tempat perantauannya, Iska tinggal di sebuah rumah kos sederhana yang terletak di Kampung Tegal Gede, Desa Mekar Mukti, Karangbahagia, Bekasi, Jawa Barat. Kepindahan Iska dari kampung halamannya ke kota perantauan ini baru sekitar 2 bulan. Selama tinggal di rumah kos tersebut, penjaga kos menilai Iska sebagai wanita yang baik, tidak pernah neko-neko, cenderung pendiam, dan sangat jarang bersosialisasi. Beberapa penghuni kos lainnya hanya melihat Iska ketika ia sedang menjemur pakaian. Selain itu, ia lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar kos. Selama di perantauan, Iska bekerja sebagai karyawati di salah satu perusahaan di kawasan industri, daerah Cikarang Utara. Karena jarak antara tempat kerja dan kosnya yang cukup jauh, setiap hari Iska berjalan kaki ke jalan raya besar dan kemudian memesan ojek online untuk menuju tempat kerjanya. Kehidupan sehari-harinya dihabiskan untuk bekerja, dan pada hari libur, ia lebih memilih untuk beristirahat di kamar kos. Meskipun jarang bergaul dengan tetangga sekitar maupun teman kerjanya, Iska cukup aktif di media sosial. Hal ini terbukti dari banyaknya pengikut di akun Instagram pribadinya, di mana ia sering membagikan aktivitas kesehariannya sebagai seorang karyawan. Namun, nasib baik tidak selalu berpihak padanya. Pada tanggal 21 Maret tahun 2022, sekitar pukul 5 pagi, seperti biasanya Iska bersiap-siap untuk pergi bekerja. Pada sekitar pukul 5.30 pagi, Iska keluar dari rumah kosnya dan berjalan kaki menuju jalan raya besar untuk memesan ojek online. Ketika ia sampai di jalan raya, pada saat yang sama, tim patroli presisi dari Polres Bekasi sedang membubarkan sekelompok remaja yang sedang bersiap-siap untuk tawuran. Di antara para remaja tersebut, terdapat Nurfandi, 16 tahun, Muhammad Rifai, 20 tahun, dan Arya Sukarya alias Til, 21 tahun, yang diketahui mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam dengan bonceng 3. Karena aksi tawuran ini dibubarkan oleh tim patroli, ketiga remaja tersebut memutuskan mencari kegiatan lain dan masih berputar-putar menggunakan sepeda motor mereka. Akhirnya, mereka sampai di Jalan Kipelo, Kampung Tegal Gede, di mana secara tidak sengaja mereka melihat Iska Nurrahman yang sedang berjalan kaki sendirian. Melihat kesempatan tersebut, Arya Sukarya alias Til mengajak kedua temannya untuk merampas harta benda dari wanita yang tidak mereka kenal itu. Secara spontan, mereka bertiga membagi tugas. Nurfandi bertugas sebagai pelaksana, Muhammad Rifai berperan sebagai joki motor, dan Arya membantu Nurfandi. Setelah mencapai kesepakatan, mereka langsung memepet Iska menggunakan sepeda motor. Mendapatkan gempuran seperti itu, Iska mencoba melawan sambil berteriak meminta pertolongan. Namun, sebagai seorang perempuan, Iska tidak memiliki banyak tenaga untuk mempertahankan diri ketiga pemuda tersebut. Dua pemuda, yang merupakan eksekutor, langsung mengayunkan sak-sak jam. Setelah itu ketiga pelaku mencuri beberapa barang berharga milik Iska seperti tas, dompet, uang tunai, dan handphone. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, ketiga pemuda itu langsung melarikan diri dengan sepeda motor mereka. Menurut pengakuan seorang saksi mata, ia mendengar suara teriakan minta tolong tepat di depan rumahnya. Mendengar suara tersebut, saksi bergegas keluar rumah untuk mengecek apa yang terjadi. Namun, ketika saksi mata tiba di luar rumah, ia melihat seorang wanita yang menggunakan seragam kerja sudah dalam keadaan duduk dan berteriak meminta tolong. Kondisi Iska yang bersimbah noda kemerahan di jalanan, ditambah lagi dengan ketiga pemuda yang terus mengacungkan sak-sak jam mereka, membuat saksi tidak berani menolong wanita tersebut. Ia kemudian berinisiatif untuk berteriak meminta tolong kepada warga yang lain.
Warga yang mendengar teriakan tersebut segera berbondong-bondong menuju sumber suara. Namun sayangnya, mereka semua ketakutan dan tidak ada yang berani menolong Iska juga. Baru setelah ketiga pemuda itu pergi meninggalkan lokasi kejadian, warga berani mendekat ke wanita tersebut. Sayangnya, ketika warga berhasil mendekat dan berusaha menolong, Iska sudah tidak sanggup bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi tersebut. Warga yang ada di lokasi kemudian segera melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian setempat. Pihak berwajib yang mendapatkan informasi tersebut bergegas menuju lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, Iska yang sudah tidak bernyawa segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Aparat kepolisian lainnya segera menyelidiki kasus yang merenggut nyawa Iska Nurrahman untuk mengetahui siapa dalang di balik kasus tersebut. Aparat kepolisian memulai penyelidikan dengan memeriksa beberapa rekaman CCTV yang ada di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil salah satu rekaman CCTV yang berada di rumah warga, terlihat bahwa pada pagi hari tersebut ada 3 orang remaja yang sedang berkeliling menggunakan sepeda motor dan membawa sak-sak jam. Ketiga pelaku tersebut terekam CCTV sedang bolak-balik di depan gang, dan dari gerak-gerik mereka terlihat seperti sedang mencari mangsa. Berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut, pihak kepolisian tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap kedua pelaku, yaitu Nurfandi dan Muhammad Rifai, yang berhasil diringkus di tempat tinggal masing-masing. Namun, satu pelaku, yaitu Arya Sukarya alias Tile, masih buron dan sedang dicari oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Bekasi. Pihak kepolisian kemudian menerbitkan poster daftar pencarian orang, DPO, terhadap Arya Sukarya alias Til, berusia 21 tahun. Dalam poster DPO nomor 084 tersebut, disebutkan bahwa Til merupakan anggota geng yang bernama Geng Warung Babe. Poster itu juga mengimbau siapa saja yang bisa menemukannya untuk segera menyerahkannya ke Polres Metro Bekasi. Selain berhasil menangkap kedua pelaku, aparat kepolisian juga menemukan barang bukti milik korban. Keduanya langsung digiring ke Polres Metro Bekasi untuk penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil catatan kepolisian, ditemukan fakta bahwa Nurfandi merupakan mantan narapidana. Ia pernah ditangkap atas kasus pencurian di Cikarang dan juga atas sering melakukan tawuran di Rengas Dengklok. Kepada tim penyidik, keduanya langsung mengakui bahwa merekalah dalang di balik kasus pilu yang mengakibatkan Iska Nurrahman kehilangan napas. Mereka juga menjelaskan bahwa ide untuk melakukannya sebenarnya berasal dari Til, karena saat itu mereka sudah berencana pulang. Untuk motifnya, kedua pelaku mengaku bahwa mereka hanya ingin menguasai harta benda milik korban dan tidak berniat menghilangkan napas korban. Namun, karena korban melakukan perlawanan dan mereka takut digeruduk massa, mereka terpaksa melakukan kepiluan pada korban. Meskipun banyak berita yang beredar bahwa Iska sempat terlibat hubungan cinta segitiga dengan salah satu pelaku, keduanya membantah tuduhan tersebut. Nurfandi dan Muhammad Rifai memastikan bahwa mereka tidak mengenal korban, sehingga dapat dipastikan bahwa kejadian tersebut murni karena ingin menguasai harta benda milik korban saja. Jika kalian mempunyai informasi cinta segitiga mereka lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Atas perbuatannya, keduanya resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan napas subsidiar, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kebuasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, di mana majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Nurfandi dan Muhammad Rifai karena keduanya terbukti bersalah secara sah. Hingga saat ini, Arya Sukarya alias Til masih menjadi buronan dan masuk dalam daftar orang yang paling dicari di Polres Metro Bekasi. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah, cerita ini mengajarkan pentingnya kewaspadaan dan saling tolong-menolong dalam situasi darurat. Masyarakat harus lebih berani untuk bertindak cepat dalam membantu sesama yang sedang dalam bahaya, serta mendukung pihak berwenang dalam menangkap pelaku. Selain itu, cerita ini menekankan perlunya tindakan pencegahan dan keamanan yang lebih baik untuk mencegah kejadian serupa. Kesadaran dan kepedulian bersama dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi bagi semua orang.